Ini Kak, kita mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pak Ahmad Rijani dan ulun sendiri Reja Pahlipi akan memaparkan mengenai judul skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dalam pembiayaan infrastruktur daerah. Evaluasi peran KPBU dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan tantangan implementasinya di daerah. Daftar isi terbagi menjadi 5. Yang pertama, satu pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga pembahasan, bab keempat kesimpulan, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Bab pertama pendahuluan. Satu, latar belakang. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional, kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 38 Tahun 2015 hadir sebagai landasan hukum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam Perpres nomor 38 tahun 2015 yaitu ada 4. Yang pertama, apa tujuan dari KPBU? Dan kedua, bagaimana skema kerjasama KPBU? Yang ketiga, apa tantangan implementasi KPBU di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana strategi mengatasi tantangan KPBU tersebut di Indonesia? Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan substansi Perpres nomor 38 tahun 2015 mencakup tujuan, skema, dan implementasi kerjasama antar pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur serta tantangan penerapannya di Indonesia. Bab 2, landasan teori. Kerjasama pemerintah dan badan usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Sedangkan infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan, melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Prinsip KBPU itu ada 6. Yang pertama itu kemitraan, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan persyaratan kedua belah pihak. Yang kedua, kemanfaatan, penyediaan infrastruktur untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga itu bersaing. Tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Yang keempat, pengendalian dan pengelolaan risiko. Penilaian risiko, pengembangan strategi, pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko. Yang kelima, efektif, mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Yang terakhir, efisien mencakup kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta. Prinsip KPPU itu contoh proyek KPPU di Indonesia. Yang pertama itu proyek Palaparing, yaitu pembangunan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh Indonesia. Yang kedua, proyek SPAM Semarang Barat, pembangunan infrastruktur air minum yang melayani Kecamatan Tugu.
Ngelian, Semarang Barat. Proyek sampah regional Nambo. Pengelolaan sampah regional di Jawa Barat. Proyek LRT Bandung Raya. Konektivitas kereta api cepat Bandung-Jakarta ke 8 jalur kereta api. Yang terakhir itu proyek spam unggulan, yaitu proyek pemerintah daerah dengan skema pengguna membayar. Untuk paparan selanjutnya dipersilakan kepada Pak Ahmad Rijani untuk melanjutkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita menjelaskan bagian sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian pembahasan. Selama lebih dari 3 dekade, Indonesia menggunakan skema KPB, KPBU sebagai upaya menjembatani kesenjangan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk menghadirkan modal dan keahlian dari pihak swasta tanpa terlalu membebani APBN. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala. Proyek sering tertunda, melewati anggaran, atau terhambat regulasi dan prosedur. Mekanisme pembagian risiko pun belum sepenuhnya matang, sehingga banyak proyek yang berjalan lambat dan mahal. Selanjutnya, tujuan tujuan utama dari KBP. Tujuan utama dari KPBU antara lain menyediakan infrastruktur secara berkelanjutan dengan pendanaan dari sektor swasta, menjamin infrastruktur yang berkualitas tepat sasaran dan tepat waktu, mendorong iklim investasi yang sehat bagi dan usaha, menerapkan prinsip pengguna membayar sesuai kemampuan pengguna, dan memberikan kepastian pengembalian investasi melalui mekanisme pembayaran berkala oleh pemerintah. Selanjutnya, berikut adalah be- skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi transportasi jalan, sumber daya air, air minum, energi terbarukan, listrik, telekomunikasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya. Mekanisme kerjasama pembagian peran yaitu pemerintah menyediakan tanah melalui APBN atau APBD, memberikan dukungan fiskal atau jaminan, dan mengawasi kinerja. Sedangkan badan usaha untuk membiayai, membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur. Sumber pengembalian investasi, pembayaran langsung, pembayaran ketersediaan layanan, dan dukungan kelayakan. Proses pengadaan badan usaha pelaksana, pelelangan, penunjukan langsung, dan prakualifikasi, dukungan dan jaminan pemerintah, kontribusi fiskal, insentif perpajakan, dan kompensasi. Pengelolaan risiko, pemerintah menanggung risiko makro, yaitu misalnya perubahan kebijakan. Sementara badan usaha menanggung risiko mikro, misalnya konstruksi. Tantangan implementasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha di Indonesia. Dari sisi regulasi kebijakan, adanya perbedaan regulasi antar daerah dan ketidakseriusan kerangka hukum menjadi hambatan utama. Kapasitas sumber daya manusia. Banyak daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengelola proyek kemitraan, mulai dari perencanaan, negosiasi kontrak, hingga pengawasan pelaksana.
koordinasi antar instansi, hambatan birokrasi, dan komunikasi yang kurang efektif dapat mengganggu kelancaran proyek. Risiko investasi bagi sektor swasta, risiko investasi yang tinggi seperti perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi, dan ketidakpastian pasar dapat menjadi penghambat. Infrastruktur pendukung di beberapa daerah, infrastruktur pendukung seperti sistem informasi manajemen proyek dan fasilitas pendukung lainnya belum memadai sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi KPBU. Kesenjangan value for money atau FPFM, biaya modal yang lebih rendah, pembagian risiko tidak selaras dengan dalam praktek, efisiensi dan akuntabilitas yang masih lemah, inovasi dan keahlian yang belum digali. Strategi mengatasi tantangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di Indonesia. Satu, mengintegrasikan regulasi dan memperjelas kerangka hukum serta pedoman KPBU. Dua, membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang merata di tiap daerah. Tiga, melakukan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah, baik pusat, daerah maupun pihak swasta. 4. Melakukan mitigasi risiko investasi serta perubahan kebijakan dan ketidakpastian pasar. 5. Menstandarkan penilaian DSM di seluruh sektor dan proyek berbasis biaya hidup, kualitas layanan dan hasil yang disesuaikan dengan risiko. Memperkuat kapasitas persiapan proyek, terutama pada studi kelayakan awal dan analisis risiko. 7. Mengembangkan kerangka tata kelola KPBU nasional yang selaras dengan standar praktik global terbaik. Kesimpulan. KPBU dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa model ini memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan investasi dan efisiensi proyek. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, perlu dilakukan perbaikan dalam hal regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, tantangan implementasi di daerah dapat diatasi dan KPBU dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan dana publik untuk pembangunan infrastruktur. Perpres nomor 78 tahun 2015 merupakan terobosan penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui sinergi pemerintah swasta. Prinsip transparansi, pengelolaan risiko, dan dukungan fiskal menjadi kunci keberhasilan KPBU. Daftar pusaka Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 2. Lusid Harun Al-Rasus, Infrastruktur Prinsip and Knowledge Center, Guru Besar ETB dan Sermen Efikasi. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang KPBU dan tantangannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.